البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, atas semua kemudahan-kemudahan, dan atas semua ma'unah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita bahwasanya majlis zikir, majlis ilmu adalah termasuk raudhatun min riyadil jannah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka merumputlah, ambillah dari taman tersebut hal-hal yang bisa menguatkan dirimu. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari kitab Allah dan untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman khanifillah yang begitu banyak fitnah, kita merasakan semakin bertambah zaman, semakin banyak fitnah-fitnah yang menerjang. Dan hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelum. Oleh karena itulah khonifillah, dengan bertambahnya zaman berarti butuh bertambah untuk diri-diri kita sendiri, bertambah kekokohan, butuh untuk bertambah ilmu, dan butuh bertambah ketakwaan. Karena untuk bisa selamat dari semua jenis fitnah, dua senjata pokok yang harus kita miliki: al-ilmu wa taqwa. Karena fitnah afanifillah dengan sekian banyak jenisnya, sekian banyak ragamnya, berporos pada dua jenis.
sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Semua fitnah-fitnah yang ada kembali pada dua jenis, yaitu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat, kita lihat betapa banyak di masa-masa sekarang bertebaran syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan mudahnya sarana-sarana komunikasi, demikian pula semakin mudah ahlul batil untuk menyebarkan racun-racun mereka melalui syubhat-syubhat yang disebar di tengah umat. Dan untuk bisa menangkal fitnah syubhat, ia dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena dengan ilmu seorang akan mengetahui perkara ini adalah perkara yang batil, perkara ini adalah syubhat yang harus dijauhi, yang harus dipatahkan. Tapi apabila seorang berjalan di tengah-tengah fitnah tanpa memiliki ilmu, maka sangat rentan untuk dia tergelincir. Adapun fitnah yang kedua, fitnah syahwat, yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu. Apakah itu berkaitan dengan farji ataupun berkaitan dengan perut atau ambisi-ambisi duniawi yang lainnya. Dan kita pun merasakan akhwani fillah dari hari ke hari fitnah syahwat semakin besar. Pintu-pintu untuk hal tersebut begitu luas dan lebar terbuka. Dan untuk bisa selamat dari fitnah syahwat, ya harus memiliki ketakwaan. Harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia bisa menundukkan syahwatnya sehingga tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar aturan-aturannya. Maka dengan dua perkara ini akhwan, seorang akan selamat. Dan kalau kita lihat dua perkara ini akan didapat oleh seorang mukmin maupun mukminah di majelis ilmu, di majelis zikir. Karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan jenis-jenis zikir yang 5 akhwan, di antaranya adalah zikrullah bi ahkamihi. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum Allah. Aturan-aturan Allah diingat, itulah majelis ilmu. Dan ini zikrul alim, zikirnya seorang yang berilmu. Nah, dengan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari yang halal dan yang haram. Makanya majelis ilmu masuk dalam kategori majelis zikir. Bahkan di antara seutama-utama zikir, karena ini zikrul alim kata Ibnu Qayyim. Zikirnya seorang yang berilmu. Maka harapan kita, duduknya kita dalam majelis yang seperti ini, akhwan, bisa meningkatkan keilmuan yang dengannya seseorang bisa menangkal syubhat dan meningkatkan ketakwaan yang dengannya dia bisa menolak syahwat. Sehingga dulu para salaf mereka saling memanggil satu sama lain untuk kita memakmurkan majelis ilmu. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengajak kepada yang lainnya, ijlis bina nu'min sa'ah. Ijlis bina, mari duduk bersama kami. Nu'min sa'ah, untuk kita beriman, yaitu meningkatkan keimanan sejenak. Setelah sibuk dengan berbagai macam urusan-urusan duniawi, setelah kita keluar bergaul dengan manusia, melihat berbagai macam hal, ada yang halal, ada yang haram, ada kedustaan, ada juga syubhat yang bercokol di benak-benak kita. Maka mari kita tingkatkan keimanan sejenak dengan duduk bermajelis ilmu. Dan hal-hal ini akhwani fillah hanya di antara perkara yang kita hadirkan dalam diri-diri kita.
ketika mau melangkahkan kaki menuju masjid, menuju majelis ilmu, untuk meningkatkan keimanan, untuk menambah ilmu demi bisa menangkal syubhat, untuk menambah ketakwaan. Karena ilmu atau bermajelis ilmu itu termasuk amalan saleh, bahkan di antara seutama-utama amalan saleh menuntut ilmu. Bahkan di kalangan para salaf kita disepakati bahwasanya menuntut ilmu syar'i lebih utama daripada nawafilul ibadah, daripada ibadah-ibadah nafilah yang lain. Naam, maka niatan-niatan yang seperti ini butuh untuk kita hadirkan sehingga kuat ihtisab seorang hamba. Karena dengan ihtisab, dengan rasa harap ini akan terbedakan yang satu dari yang lain. Sama-sama kita duduk, sama-sama kita berangkat, sama-sama kehujanan kalau hujan, sama-sama capek, akan tapi yang satunya memiliki ihtisab yang banyak dan satunya hanya sekedar rutinitas biasa. Rutinitas, rajin memang berangkat ke majelis ilmu, tapi lalai untuk memperkuat rasa harap. Aku berangkat untuk apa? Maka ini penting, akhwan. Nah, untuk memperkuat dan menambah nilai dari setiap ibadah yang kita upayakan adalah dengan apa? Dengan ihtisab. Memperkuat rasa harap kita. Karena semakin banyak rasa harap pada amalan-amalan yang kita lakukan, di situ akan semakin banyak keutamaan yang didapat oleh seorang hamba. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, di mana pada majelis yang terakhir kita sampai pada pemaparan beberapa dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memaparkan tentang sifat qadam, kemudian sifat jari jemari Allah, sifat harwalah, naam, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, naam, dan sifat-sifat yang lain. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ashbahu hadhil ahadits. Ini pembahasan kita saat ini. Dan terakhir berkaitan dengan surah yang kita beriman tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, wajah yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berharap untuk kelak di hari kiamat bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah al-husna, yaitu jannah, wa ziyadah, yaitu an-nadhar ila wajhillah, melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ashbahu hadhil ahadits, dan yang semisal dengan hadis-hadis ini, maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prinsip kita? Kata beliau, fa'alaika bit-taslimi wat-tasdiqi wat-tafwidhi war-ridha wa la tufassir syai'an min hadhihi bihawak fa innal imana bihadha wajibun faman fassara syai'an min hadha bihawahu aw raddahu fahuwa jahmi. Nah, ini prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam mensikapi dalil-dalil baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang
berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prinsip kita, akhwan? Yaitu wajib atasmu untuk menerima. Untuk menerimanya, jangan ditolak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka kita beriman, kita terima. Kenapa? Karena itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiq, dan kita benarkan. Kita benarkan bahwasanya khabar itu adalah khabar yang hak, tidak ada kebatilan padanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Beliau berucap berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Wat tafwid war ridha, dan kewajiban kita adalah menurut Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini at-tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman perlu kita ketahui di sini istilah tafwid afanillah, naam, yang pada makna asalnya adalah penyerahan, kita serahkan. Naam, terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, yang itu wajib atas kita, dan ada yang dicela, bahkan itu merupakan salah satu kebid'ahan yang paling buruknya. Sehingga kita tidak bingung nantinya ketika mendengar ucapan-ucapan para ulama salaf. Mereka secara sekilas kok mengatakan tafwid. Nah, padahal kita ketahui kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya firqah yang dinamakan dengan mufawwidah itu adalah firqah yang paling buruk. Kenapa? Terkadang ada ungkapan dari para ulama ahli sunnah yang sekilas seakan-akan mereka bermadhab seperti madhab tafwid. Karena tafwid terbagi menjadi dua. Yang dipuji, bahkan itu wajib, dan yang dicela, yang merupakan seburuk-buruk kebid'ahan. Nah, tafwid yang dipuji, akhwan, yaitu tafwidhu ilmi kaifiyatis sifat. At-tafwidul mamduh al-wajib, ya, tafwid yang dipuji dan yang wajib adalah apa? Tafwidhu ilmi kaifiyatis sifat, yaitu menyerahkan ilmu tentang bagaimananya suatu sifat. Ini harus, kita harus mengembalikan perkara tentang ilmu kaifiyah suatu sifat, kawan. Ilmu bagaimananya suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bertanya-tanya tentang bagaimana suatu sifat. Ketika kita mendengar hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, tidak boleh kita bertanya bagaimana turunnya. Juga tidak boleh kita menetapkan bahwasanya turunnya Allah seperti ini, tidak boleh. Lalu kalau ada orang yang mengatakan bagaimana turunnya Allah, kita jawab apa? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan kita serahkan tentang bagaimananya sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji, tafwid yang dipuji. Dan kepada makna inilah dibawa ucapan-ucapan para ulama salaf, para ulama ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka mengatakan tentang apa? Nufawwid, kita serahkan, na'am, nufawwidu, na'am, kita serahkan, na'am, tentang sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita serahkan ilmu kaifiyahnya.
Taib, ilmu tentang kaifiyahnya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullahu taala katakan, wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Bagaimananya sifat itu tidak diketahui. Nah, bagaimana suatu sifat tidak kita ketahui. Dan telah kita lewati dulu. Kenapa kita tidak mengetahui bagaimananya suatu sifat? Jawabannya bagaimana? Aba Izam, biar nggak ngantuk ini. Baik. Bagaimana? Kenapa kita tidak mengetahui kaifiyah suatu sifat? Aduh. Baik. Nah. Abu Fauzan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan tentang hal tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Karena kan kita bisa mengetahui bagaimananya suatu hal kalau ada khabar. Dan khabar tentang hal tersebut tidak ada. Juga dikarenakan kita belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui kaifiyah suatu hal kan butuh melihat, ya tidak? Antum ditanya bagaimana model motor Supra. Kalau sudah lihat bisa cerita. Nah, baik. Untuk bisa mengetahui bagaimananya suatu sifat ketika sudah melihat. Dan itu kita tidak bisa terkait Allah Subhanahu wa taala karena di dunia kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga karena kita tidak melihat yang semisal dengannya. Karena cara untuk mengetahui kaifiyah suatu perkara tiga ini apa? Untuk kita tahu bagaimananya suatu hal jalurnya tiga. Dengan kabar yang valid, kabar yang terpercaya, atau dengan melihat langsung, atau dengan melihat yang semisal. Saya melihat langsung jelas tidak. Kemudian melihat yang semisal jelas tidak ada, karena tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu tentang kaifiyah suatu sifat itu tertutup. Dan wajib untuk kita juga jangan masuk-masuk perkara ini. Ini penting untuk senantiasa kita ingatkan akhwanifillah, karena di antara hal yang iblis beserta bala tentaranya berupaya untuk menyesatkan manusia adalah dengan menimbulkan was-was dalam masalah ini. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan demikian, syaitan mendatangi kalian kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa menciptakan ini, siapa menciptakan ini, untuk digiring sampai muncul dalam pikiran kita dan pertanyaan kita terus, siapa yang menciptakan? Allah. Coba digiring sampai bertanya-tanya siapa yang menciptakan Allah. Demikian pula ketika seorang berpikir-pikir terlalu mendalam dan tidak mendapatkan bimbingan, dia baca tentang sifat-sifat Allah, kemudian dia termenung, syaitan datang membaca tentang sifat turun, akhirnya dimunculkan penggambaran tentang turunnya Allah. Kita membaca tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan datang menggambar-gambarkan, menimbulkan di benak kita apa? Bertanya-tanya kaifiyahnya bagaimananya, ya akhirnya dimunculkan penggambaran-penggambaran dalam benak kita. Ini waswas dari syaitan. Nah, waswas dari syaitan yang ketika muncul seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, qul amantu billah." Baik, dalam sebagian riwayat qul amantu billahi wa rusulih. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain falyantahi, berhentilah. Kemudian di luar sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk mengucapkan
Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian langkah yang kelima dengan meludah ke sisi kiri. Baik. Ini 5 bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang waswas syaitan dalam masalah keimanan. Nah, yang pertama harus menghentikan. Cara menghentikannya ya kita kalau tadinya awalnya termenung, segera ganti posisi, pergi atau kerjakan sesuatu untuk menghilangkan pikiran-pikiran tadi. Hentikan. Kenapa? Karena banyak manusia tersesat, orang-orang ahli filsafat tersesat. Kemudian akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah bermula dari ini, karena ketika menetapkan sifat Allah mereka samakan dengan makhluk. Nah, kemudian katakan amantu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau dengan membaca Al-Ikhlas mulai dari Allahu Ahad tadi. Karena apa? Karena dalam surat itu kan perintahnya apa? Qul, katakanlah. Maka ketika kita ingin berdoa dengannya dalam hadis tadi, Nabi SAW memerintahkan untuk membaca, mengucapkan apa? Allahu Ahad, Allahus Samad. Karena yang diinginkan bukan suratnya, tapi apa? Zikir yang terkandung di dalamnya. Taib. Kemudian meludah ke sisi kiri dan apa? Sebelum itu yang pertama kali adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini 5 langkah. Taib. Kenapa? Karena banyak muncul waswas syaitan dalam masalah ini ikhwan untuk menggelincirkan manusia. Kadang bahkan tokoh-tokoh yang sesat berupaya untuk mempengaruhi manusia agar meninggalkan manhaj yang benar terkait pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan apa? Syubhat ini. Dengan syubhat ini mereka munculkan kaifiyah suatu sifat sehingga apa? Manusia tidak berani untuk menetapkannya. Baik. Berarti ini adalah tafwid yang harus, tafwid yang diwajibkan, yaitu tafwid apa? Tafwid tentang ilmu kaifiyah suatu sifat. Kita harus menyerahkan kepada Allah ilmu tentang bagaimananya suatu sifat. Kemudian jenis tafwid yang kedua yang dicela adalah apa? Menyerahkan ilmu tentang makna-makna dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lebih umumnya yaitu tafwidul ma'ani. Nah, inilah yang dicela ikhwan, yaitu menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya apa makna sifat ini, kemudian dia mengatakan hanya Allah yang tahu. Betul atau salah seperti ini? Salah, tidak bu. Baik. Kenapa? Karena maknanya jelas. Ketika ditanya apa makna istiwa, ketika kita membacakan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kemudian datang seseorang bertanya, apa itu istiwa sih? Nah, dia belum paham, apalagi seorang ajam, mana istiwa itu apa? Maka kita jelaskan maknanya. Kenapa? Karena al-istiwa maklum. Ya, istiwa itu sesuatu yang diketahui maknanya. Maknanya sebagaimana datang dari para salaf, bermakna ala wartafa'a, bermakna tinggi. Ada 3 makna yang disepakati, yaitu ulu wal irtifa', ala, irtafa'a dan sa'ida. Kemudian ada 1 makna yang diingkari, walaupun Ibnu Al-Qayyim menetapkan, yaitu makna istaqarra, tapi diingkari oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ulu, yang kemudian diikhtisar oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasarul Ulu, dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala juga menyetujui pengingkaran tersebut. Dan juga dikuatkan oleh Syekhuna Abu Amr
hafizahullah taala. Berarti 3 makna istiwa. Baik, yang semuanya kembali kepada makna tinggi di atas. Karena ala, irtafa'a dan sa'ida bermakna tinggi di atas. Makanya antum ketika ditanya apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita jawab bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimananya, baru kita katakan apa? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Karena bagaimananya suatu sifat itu kita tidak memiliki ilmu tentangnya, tapi cukup kita mengetahui bahwasanya Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. Nah, tinggi di atas arsy-Nya, karena arsy makhluk yang paling tinggi. Dan tanbih penting akhwan, karena masih terkadang didapati beberapa kekeliruan di kalangan ikhwah memaknakan istawa mengikuti penafsiran atau mengikuti terjemahan yang ada, yaitu bersemayam. Ini makna batil, mungkar. Tidak boleh mengartikan istawa dengan bersemayam. Nah, karena ini bukan makna yang datang dari para salaf. Karena makna dari para salaf yaitu apa? Ala wartafa'a, bermakna tinggi. Kalau bersemayam dalam bahasa kita memiliki konotasi bahwasanya hal tersebut merasuk ke dalam perkara yang dia bersemayam padanya. Jadi makna bersemayam tidak bisa untuk mewakili makna istiwa. Maka tidak boleh digunakan untuk menafsirkan makna istiwa. Baik. Tapi kita tafsirkan dengan tafsir para salaf, yaitu ala wartafa, tinggi di atas. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, maknanya berarti jelas. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab mubin, bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang bahasa ini bahasa yang mampu menjelaskan dengan paling gamblangnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang paling fasihnya. Makanya perkataan-perkataan beliau dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang suatu sifat dari sifat-sifat Allah, maka para sahabat paham maknanya. Nah, demikian pula kita yang tahu bahasa Arab akan paham maknanya. Baik, berarti makna dari suatu sifat itu maklum, diketahui. Dan tidak boleh kita menyerahkan makna suatu sifat kepada Allah. Kenapa? Karena konsekuensi dari pemahaman ini akhwan, yaitu yang berkeyakinan bahwasanya makna sifat ini kita tidak mengetahuinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, konsekuensinya berarti menuduh bahwasanya Al-Qur'an yang turun tidak dipahami maknanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara para sahabat dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Sehingga mereka itu dikenal dengan apa? Ahlut tajhil. Pembodohan saja. Berarti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyeru kepada kebodohan, menurunkan kitab yang tidak dipahami, memberikan bimbingan yang tidak dipahami. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ahlut tafwid adalah seburuk-buruk golongan ahlil bidah. Kenapa? Karena konsekuensinya tidak ada faidah di turunnya kitab dan diutusnya para rasul, karena semuanya tidak dipahami maknanya. Nah, ini hal penting kawan untuk kita tekankan di sini, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah prinsipnya terkait dalil-dalil yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita menerimanya, kemudian kita membenarkannya. Dan kita menyerahkan ilmu tentang kaifiyah sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertanya-tanya bagaimana. Kemudian waridha, dan ridha.
wala tufassiru syai'an min hadhihi bihawak. Kemudian tanbih dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wala tufassir syai'an min hadhihi bihawak. Jangan sekali-kali engkau menafsirkan perkara ini dengan hawa nafsumu. Nah, kenapa? Karena siapa saja yang menafsirkan dengan hawa nafsunya maka dia akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala telah larang kita, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa kita menafsirkan? Kita tafsirkan dengan penafsiran para salaf. Nah, baik, dan kita kembalikan kepada makna dalam lughah Arabiyah, kepada bahasa Arab. Maka di sini pentingnya ikhwan, seorang muslim dan muslimah berupaya untuk memahami lughah Arabiyah, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Dengan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum-hukum Allah dan menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab. Juga para sahabat radhiyallahu alaihim menjelaskan agama ini kepada generasi setelahnya dengan bahasa Arab. Nah, maka perkuat semangat ahli sunnati wal jamaah salafiyun untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, akhwanifillah. Nah, mempelajari bahasa Arab demi bisa memahami Al-Quran, demi bisa memahami As-Sunnah, demi bisa memahami bimbingan-bimbingan para ulama dalam kitab-kitab mereka maupun suara-suara mereka. Kenapa? Karena untuk bisa memahami ad-din secara mendalam, ya memang di antara sarana utamanya adalah bahasa Arab. Jangan sekali-kali kita menerjunkan diri pada perkara din dengan hawa nafsu. Qala fa innal imana bihadza wajibun, dan sebab sungguhnya iman terhadap perkara ini adalah perkara yang wajib. Beriman dengan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait sifat-sifat Allah wajib. Dan semua perkara-perkara yang gaib. Dan inilah cakupan akidah, Pak. Nah, karena banyak dari kita mengucapkan kata akidah, tapi nah, cakupan makna akidah itu sebenarnya apa? Di antara definisi yang paling bagus, Pak, yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan bahwasanya al-aqidah, na'am, hiya at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah. Inilah akidah. Kalau kita bicara mau mempelajari akidah, mau belajar akidah, na'am, maka ini cakupannya. Na'am. Demikian pula kalau seorang mengatakan akidahku seperti ini. Akidah itu, akhwan, yaitu at-tasmimul jazim, yaitu keyakinan yang betul-betul kuat. Keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Naam, keyakinan yang kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, fil matalibil ilahiyah, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan keilahian, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk apa yang kita pelajari, pelajaran akidah, kita belajar akidah sahihah, belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempelajari tentang hak-hak Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Ini akidah. Nah, wan nubuwat, dan perkara-perkara kenabian dan berita-berita yang datang dari Nabi, termasuk di dalamnya berita-berita tentang para malaikat, nah, dan seterusnya. Wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara gaib. Ini cakupan akidah. Nah, keimanan dengan perkara-perkara itu semua, akhwan, wajib.
Faman fassara syai'an min hadza bihawahu aw raddahu fahuwa jahmi. Dan siapa saja menafsirkan sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, atau dia menolak sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang Jahmi. Baik. Di sini isyarat dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tentang golongan yang menyimpang terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang menolak sifat, menolak dalil-dalil tentang sifat. Naam, yang beliau katakan fahuwa jahmiyun, maka dia adalah seorang Jahmiyah. Naam, kesimpulannya akhwanifillah dari pembahasan ini, nah bahwasanya manusia terkait pembahasan asma wa sifat terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah terkait asma wa sifat. Kesimpulannya bahwasanya ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita tetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tahrif, tanpa kita mengubah-ubah, tanpa ta'til, tanpa kita menolak sedikit pun dari nama maupun sifat-sifat, tanpa takyif, tanpa kita membagaimanakan, dan tanpa tamtsil, tanpa kita menyamakan sifat tersebut dengan makhluk. Ini secara ringkas. Nah, sehingga kita tetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan kedua ikhwan, yaitu madhab ahlil bid'ah wal ahwa terkait masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini mereka banyak jenisnya. Golongan pertama madhab Jahmiyah, nah, pengikut Jahm ibn Safwan, yang asalnya dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ini dua tokoh sesat akhwan yang walhamdulillah kedua-duanya telah dihukum mati di zaman itu. Dan sungguh, nah, kita berharap juga gembong-gembong kesesatan di zaman-zaman ini mendapatkan hukuman yang seperti itu, mendapatkan hukuman mati. Nah, di mana Jahmiyah ini akhwan disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala kesepakatan para a'immah tentang apa kufurnya. Kenapa? Karena keyakinan mereka dalam asma wa sifat adalah menolak, mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga bagi mereka akhwan tidak ada nama-nama bagi Allah maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kemudian Jahmiyah namanya macam-macam. Ada Qaramitah dan yang semisalnya. Baik, sehingga hakikatnya orang-orang Jahmiyah beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak memiliki sifat, nah, sesuatu yang tidak ada. Nah, kemudian golongan yang kedua Mu'tazilah, prinsip pokok mereka dalam asma wa sifat akhwan, mereka menolak, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tapi menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sisi Mu'tazilah nama-nama itu nama-nama yang kosong dari makna. Berbeda dengan ahli sunnah, kawan. Ahli sunnah ketika menetapkan nama bagi Allah, menetapkan nama dan sifat yang terkandung di dalamnya. Ketika kita menetapkan nama Allah Al-Ghafur, maka kita katakan Allah Al-Ghafur dan juga menetapkan sifat bahwasanya Allah mengampuni hamba-hambanya.
Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Mereka menetapkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, tapi nama-nama tok. Nama-nama yang kosong dari makna. Nama-nama yang tidak terkandung di dalamnya sifat. Nah, karena memang Mu'tazilah mereka prinsipnya ikhwan mengingkari semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, Asy'ariyah. Mereka yang terjatuh dalam kontradiksi banyak antara menetapkan tapi juga mereka menolak. Maka Asy'ariyah ini dalam perdebatan firqah mereka yang paling banyak kena. Dari sisi Jahmiyah, Mu'tazilah mereka diserang, dari sisi ahli sunnah mereka juga diserang, karena mereka ini golongan yang paling banyak kontradiksinya, tidak konsisten, mau menetapkan tapi setengah-setengah, mau menolak juga setengah-setengah, nggak punya prinsip. Kenapa? Karena memang Asy'ariyah bermula dari apa? Dari kebingungan tokohnya. Kenapa? Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala memang dalam tahapan pencarian saat itu, pencarian akidah. Sehingga pada saat itu ya memang dalam kondisi bingung. Sehingga Asy'ariyah ini manhajnya menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan 7 sifat saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkumpul dalam bait hayyun muridun qadirun 'allamu lahu sam'u wal basaru wal kalam. Hanya menetapkan sifat hayyun, sifat hidup, sifat berkehendak, iradah, sifat qudrah, memiliki kemampuan, sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, dan sifat kalam. Itu pun menetapkan 7 ini ikhwan dengan penetapan yang tidak sesuai dengan penetapan ahli sunnah, karena memang bingung. Dan alhamdulillah Abul Hasan Al-Asy'ari Allah berikan hidayah di akhir kehidupan beliau sehingga rujuk kepada manhaj salaf. Kemudian manhaj yang keempat ikhwan, mazhab mufawwidhah. Ini yang kita singgung tadi, golongan yang paling buruk. Kenapa? Karena ini adalah madhabut tajhil, yaitu madhab yang mengatakan pada semua hal bahwasanya itu tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya. Jadi semua dalil-dalil, ketika ditanyakan kepada mereka, mereka mengatakan ya semuanya kembali kepada Allah, kita tidak tahu maknanya. Demikian. Baik. Ini secara ringkas dari madhab-madhab yang ada. Juga madhab yang terakhir yang kelima adalah apa? Ahlut tashbih wat tamtsil. Golongan yang mereka menetapkan sifat tapi kebablasan. Mereka menetapkan sifat dan apa? Penetapannya salah. Di mana mereka menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ketika menetapkan sifat tangan, mereka katakan tangan seperti tangan makhluk. Ketika menetapkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, dan seterusnya. Dan ini juga golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Karena jelas menyimpang dan menyelisihi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Dari sini kita ketahui ikhwan betapa besarnya nilai hidayah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari sekian firqah-firqah yang ada, yang tersesat dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, untuk kita bisa mengenal manhaj salaf, bisa mengimani tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Ini nikmat yang agung, nikmat yang agung ikhwan, yang wajib untuk kita jaga, yang wajib untuk kita ketahui kadarnya. Makanya dulu sebagian salaf, yaitu Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma adri ayyun ni'mataini a'zamu alayya, an hadani Allahu lil Islam atau an yu'afiyani min hadhil ahwa. Aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih besar yang ada pada diriku, karena kedua-duanya besar, yaitu
Pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadaku untuk berislam, ataukah tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan diriku dari hawa-hawa nafsu ini, diselamatkan dari firqah-firqah yang menyimpang. Makanya kapan saja terkumpul pada seorang hamba dua nikmat ini, akhwan, nikmat hidayah untuk berislam dan nikmat hidayah untuk berjalan di atas manhaj salaf, maka wajib untuk betul-betul dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya. Karena tidak semua manusia mendapatkan nikmat tersebut. Ingat, tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Dan ini sesuatu yang bernilai, maka harus dijaga. Harus dijaga, akhwani fillah. Naam, harus dijaga. Karena nikmat, kapan saja seorang tidak menjaganya, maka rentan untuk hilang. Sebagaimana dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nah, ini juga wasiat penting. Di antara hal yang bisa memalingkan seseorang dari manhaj salaf adalah kemaksiatan-kemaksiatan hamba itu sendiri. Betapa banyak manusia terjatuh dalam penyimpangan karena maksiat tersembunyi yang dilakukannya, akhwan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah dan mati di atasnya. Walhamdulillahirabbil alamin.